Nah, teman-teman, yang begini-begini pun kita tidak sepenuhnya bisa bersuka cita ya. Jadi, jadi, eh, dunia ini memang bukan tempat yang aman buat kita gitu ya. Dunia ini bukan tempat yang aman. Jadi kita harus memiliki perspektif atau sudut pandang gitu ya. Bagaimana untuk melewati dunia ini. Dunia yang akan berlalu ini gitu. Dunia yang sementara ini. Jadi Alkitab itu mencatat pakai dua kata itu. Dunia yang akan berlalu itu dicatat di 1 Korintus pasal 7. Dunia ini akan berlalu. Terus dunia yang sementara itu juga di 2 Korintus pasal 4 ya. Ini sementara. Dan yang ketiga di Petrus ditulis ya, dunia yang akan hancur ini. Jadi saudara, saudara bisa bayangkan ya, sementara akan berlalu dan hancur. Nah, sesuai dengan janjinya. Jadi ada janji di balik semua kefanaan itu, ada janji. Nah, saudara, saudara, ya, saudara, mungkin saudara nggak pernah ketemu Stefanus kan, yang punya sukacita yang tidak terbatas itu, ya. Tetapi saya juga nggak bisa memperkenalkan orang lain kan, gitu. Paling tidak saudara bisa lihat saya bahwa saya bisa bersukacita di tengah dunia ini, ya. Bahwa sekalipun dunia ini penuh dengan penderitaan zaman sekarang ini, itu ada janji. Itu ada janji. Dan janji itu adalah janji yang sudah digenapi dan sedang digenapi. Jadi ada janji-janji yang uh, kita sudah harus nikmati, kita bisa nikmati. Nah, sementara pujian tadi, ada yang menarik, saudara. Roh Kudus itu bicara, gini, lihatlah orang-orang itu katanya ya, mereka bisa menikmati pujian gitu. Apakah mereka mengusahakan? Roh Kudus bilang tidak. Itu mereka bisa menikmati karena aku ada di dalam mereka. Mereka mengerti mengenai Bapa yang dibukakan kepada mereka sehingga mereka dapat mengalami masuk ke dalam dan menikmati kehadirannya itu. Jadi itu given, itu pemberian gitu. Kita terima gitu. Saudara nggak bisa cari kehadiran Allah. Nggak bisa cari, tapi Allah yang hadir gitu. Allah yang hadir. Allah yang menyatakan dirinya gitu. Nah, segala sesuatu itu, saudara, itu diberikan kepada kita ya supaya kita dapat menanggung menanggung segala sesuatu pencobaan, kesengsaraan, penderitaan yang harus kita lewati ketika kita berkata, aku mau iring Yesus, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jadi the time you choose God Jesus, jadi ketika saudara memilih Yesus, itu saudara langsung ke padang gurun, gitu, langsung straight to the point, nggak ada transit, gitu. Jadi ketika kita pilih Yesus, kita langsung mengundang gitu, mengundang segala sesuatu yang anti Yesus gitu, yang anti Yesus. Dan terundang datang untuk apa, saudara? Untuk memberi saudara cobaan gitu, untuk memberi saudara penderitaan, untuk memberi saudara kesengsaraan. Nah, bagaimana dengan ini semua? Bagaimana dengan ini? Apakah Tuhan membuat kita terlantar gitu? Tidak terurus gitu? Hmm? Alkitab mencatat dua hal. Pertama, begini, saudara. Kamu harus melihat itu sebagai ujian, katanya. Ya, kamu harus melihat itu sebagai ujian. Ujian terhadap apa? Ujian terhadap percayamu itu, ujian terhadap imanmu itu. Karena hasil dari ujian itu apa, saudara? Orang tahan uji atau tidak tahan uji, gitu. Nah, orang yang tahan uji itu mendapat mahkota, gitu. Jadi keseluruhan sirkumtansi atau keseluruhan dinamika pergumulan kehidupan ini
itu sudah menjadi menarik gitu ya. Itu sudah menjadi rencananya Allah. Itu sudah menjadi rencananya Allah. Kita sudah baca Nahum pasal 1 ayat 3 kemarin kan? Saudara masih ingat ya? Ada yang ingat? Masih. Nahum 1 ayat 3. Saudara coba baca. Nahum pasal 1 ayat 3, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Amin. Awan debu kakinya. Awan yang gede sekali. Itu debu kakinya. Terus dia berjalan dalam puting beliung. Itu memberikan saudara dan saya uh, figurasi mengenai wah, ini luar biasa geramnya begitu. Dan dengan keadaan itu saudara, Alkitab mencatat bahwa sekali-kali ia tidak membebaskan orang dari hukuman. Harus paham itu. Ya kan? Gitu. Ya, ini menurut saya karena gini saudara, ada orang yang seolah-olah menerima keadaannya sekarang itu seolah-olah dia deserve. Jadi seolah-olah dia memang pantas untuk dia dapat. Nah, orang kalau begitu nggak bisa terima kasih. Saudara ketemu nggak orang-orang dalam hidup saudara yang kok level level berterima kasihnya itu rendah sekali gitu. Rendah sekali. Maksudnya pokoknya dia anggap itu adalah itu memang untuk dia anggap apa itu biasa saja gitu. Jadi sulit sekali untuk bilang thank you gitu. Sulit sekali bilang arigato gitu. Susah. Ketemu nggak? Saya ketemu loh orang-orangnya. Wow. Susah. Jadi gitu merasa bahwa wajar aja gitu. Nah, pasti orang seperti ini mungkin bukan dia yang salah loh, saudara. Kenapa? Karena mungkin dia berasal dari latar belakang keluarga atau pergaulan yang memang sudah seperti itu. Jadi fasilitas, uh, apa istilahnya itu, uh, respect, kan? Respect, fasilitas, itu sudah sering dialami. Jadi itu become sesuatu yang lumrah, biasa saja gitu. Tapi coba saudara ketemu dengan orang yang kira-kira jauh di luar dari fasilitas dan dihargai seperti itu. Saudara pernah ketemu nggak dengan orang itu? Ini kita kasih roti saja. Itu roti tawar, tidak ada isi. Dia sudah bilang terima kasih. Karena mungkin jarang gitu. Jarang dan mungkin betul-betul jarang gitu. Dia akan terima kasih. Padahal kita pikir itu roti tawar. Coba kita kasih roti yang isi coklat gitu kan. Tambah sedikit ada isi gitu. Kasih 1 kali mungkin beda. Kasih 2-3 kali dia akan berbeda gitu. Nah, jadi mungkin saja juga bukan dia yang salah. Nah, tetapi apa yang kita perlu tahu? Oh, bagaimana sebenarnya keadaan orang itu? Nah, di sini kita belajar sesuatu. Kita harus paham ini gitu. Bahwa Allah ya, Allah Bapa ya, Yehova itu ia yang adalah berjalan dalam dikatakan tadi puting beliung dan apa badai gitu ya, dan awan adalah debu kakinya. Maha dahsyat kata kuncinya. Nah, sang maha dahsyat ini tidak sekali-kali membebaskan hukuman dari orang yang bersalah, membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Sekali-kali tidak loh. Sekalipun 1 kali pun tidak. Nah, itu kita harus pahami itu. Gitu. Tidak. Nah, itulah kenapa perseteruan antara Allah Bapa Yehova ini dengan dunia ini merupakan jalan buntu gitu. Nggak ada, nggak bisa. Tidak ada jalan yang bisa mempertemukan atau
membuat ini terrekonsiliasi, nggak ada. Gitu. Karena rupanya Allah Yehova itu kayak begitu, ya. Tidak sekali-kali, ya, dia membebaskan dari hukuman seorang yang bersalah. Gitu, saudara, ya. Itu yang kita bahas minggu lalu, dan itu terkait sama pertanyaan yang kita bahas minggu lalu, kan, bahwa apa sih sukacita kita mengenai kalau kita mengingat, gitu. Kalau kita mengingat bahwa oleh Yesus maka penebusan akan dosa-dosa kita itu selesai dan sempurna. Selesai dan sempurna. Jadi sukacita kita itu terkait dengan itu apa? Pengetahuan kebenaran apa yang kita tahu? Kebenaran apa? Karena kebenaran itu yang membuat saya dan saudara itu merdeka, gitu. Tidak mungkin orang bersukacita kalau dia tidak mengalami kemerdekaan. Itu mustahil, gitu. Tidak mungkin. Dan satu-satunya yang membuat orang free indeed, sungguh-sungguh merdeka, itu adalah kebenaran, gitu. Saudara, kebenaran itu tidak di sini saja, gitu. Tetapi kebenaran itu memang dia melekat di dalam hati. Sehingga orang itu bisa benar-benar keluar dari dalam, bukan hanya karena melihat hal di luar, sehingga kalau hal di luar itu berubah, dia juga berubah, gitu. Tetapi itu dari dalam, sehingga apapun yang terjadi di luar, ketika benar-benar dia teguh dengan kebenaran, atau kebenaran itu membuat dia free indeed, sungguh-sungguh merdeka di dalam dirinya, maka it doesn't hurt him. Itu tidak menyakiti dia, itu tidak mengganggu dia. It doesn't distract him, gitu. Itu tidak mengganggu kehidupannya. Sukacitanya itu tidak berubah, gitu, karena itu. Karena dari dalam. Nah, gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, ya, saya intermezzo di situ aja. Hal ini tuh bukan sesuatu yang permanen. Ingat itu, bukan sesuatu yang permanen. Tetapi sesuatu yang terus dibangun. Harus selalu terus dibangun. Kenapa? Karena pencobaan, ujian-ujian di sekitar kehidupan kita itu tidak pernah berhenti sampai akhir kita menutup mata. Gitu. Makanya Yesus kepada perempuan Samaria itu dia bilang begini, air yang kau berikan ini akan membuat engkau tidak haus lagi. Dikasih. Tetapi tidak berhenti di situ. Yesus melanjutkan dan berkata begini, air ini itu akan menjadi mata air, saudara, menjadi mata air. Menjadi mata air. Artinya dia akan terus memancar, gitu. Dia akan terus memancar. Dan kalimat yang terakhir itu menarik sekali, sampai kepada hidup yang kekal. Saya jadi ingat, gitu, waktu di Wahyu 22 ayat 1 dikatakan, dari tahta Allah dan tahta anak domba itu ada sungai air kehidupan yang mengalir. Jadi ketika teman-teman tadi nyanyi, ya, memang kalau Bu Esther itu yang cereng-cereng-cereng gitu, saya perhati WL aja menikmati itu. Yang paling menikmati, nanti lihat fotonya di WhatsApp, saya capture Yanti. Wah, pas banget itu. Nanti lihat saja. Ya, pas banget capturean itu. Memperlihatkan sesuatu bahwa kelegaan itu bisa kita nikmati. Ada, gitu. Memang sungguh-sungguh itu ada. Ya. Dan apakah dia bisa mengalahkan dunia? Yesus bilang, aku telah mengalahkan dunia. Yesus. Nah, Yesus punya itu. Dan Yesus bilang, sukacitaku itu aku berikan kepadamu. Supaya sukacitamu juga penuh. Jadi kita juga bisa memiliki. Ya kan? Nah, itu Yohanes. Silakan, Pastor. Oh, 2 Yohanes 1, Saudara, ayat 4 sampai 5 itu catat itu. Dan inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman orang yang percaya. Jadi iman kita bisa mengalahkan dunia. Nah, iman bicara apa? Iman bicara mengenai setiap kebenaran. Memang setiap kebenaran. Nah, kebenaran apa ini? Kebenaran yang membuat saya dan saudara itu free indeed. Sungguh-sungguh merdeka. Setiap saat, setiap waktu, setiap momen dalam kehidupan, dalam pergumulan hidup, dalam dinamika hidup, dalam sirkumstansi kehidupan, ini harus terus menjadi pusaran yang tidak pernah berhenti. Yohanes 4 berkata, menjadi mata air yang terus memancar. Jangan pernah.
Jangan pernah saudara eh, lalai gitu. Dan kemudian melihat bahwa mata air itu nggak memancar lagi gitu. Ya, hari ini siapa itu yang postingnya? Elsa kalau nggak salah yang posting ini ya. Ketika saudara memilih untuk ikut Yesus, ketika saudara untuk memilih untuk serius dengan mencari Allah, maka ada dua hal ya. Ada dua hal yang akan seketika terjadi. Ya, yang pertama adalah hidup ini seperti sepi. Ya, seperti sepi. Ya, seperti Getsemani, saudara. Waduh, saudara, mungkin saudara hidup, saudara pernah kesepian. Tapi saya mau bertanya, apakah itu saudara bisa bandingkan dengan Getsemani? Mungkin belum. Ya, jadi saudara kalau kesepian hidup saudara, kesendirian hidup saudara, belum dapat saudara bandingkan atau imbangkan dengan Getsemani, tetaplah bersukacita. Ya, bahkan Yesus sendiri saja, ya, yang berada dalam kesendirian, kesunyian, kegelapan Getsemani itu, dia tetap berserah kepada Bapaknya, ya. Nah, yang kedua apa tadi? Hah? Kesendirian yang kedua, kadang-kadang kita berpikir bahwa Allah itu meninggalkan kita. Ya, iya. Kenapa? Kenapa orang sering berpikir bahwa seolah-olah Allah meninggalkan dia? Karena ketika saudara memilih Yesus, saudara langsung dikirim ke padang gurun. Memilih Yesus langsung dapat tiket ke padang gurun. Ketika Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Setelah itu, Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai. Itu untuk apa, saudara? Untuk menguji. Karena hanya orang yang ujian yang dapat diwisuda. Saya ulang, saudara, ya. Jadi hanya orang yang ujian yang dapat diwisuda. Kalau tidak mau ikut ujian, boleh. Boleh. Di kampus itu terus, di sekolah itu terus. Banyak tuh. Banyak aktivis-aktivis yang ada di kampus terus ada. Masuk kuliah nggak? Masuk. Pas ujian ikut nggak? Nggak ikut. Nggak dapat nilai. Berikutnya ambil lagi SKS yang sama. Ambil. Masuk kuliah? Masuk. Dia suka belajar. Dia suka dengar tuh dosen. Dia suka. Tapi pas ujian dia nggak ikut ujian. Dia nggak dapat nilai lagi. Kira-kira dia di wisuda nggak, saudara? Hmm? Ya, dia di wisuda di itu, di kantor senat, ya, di, di itu, di kantor fakultas mungkin, gitu ya, gitu. Jadi ingat nih, saudara, ada kunci yang luar biasa di situ, bahwa memang seketika ketika kita memilih Yesus sebagai jalan hidup, gitu ya, maka kita serta-merta langsung dapat tiket ke padang gurun, gitu. Dan padang gurun bicara mengenai ujian, gitu. Ujian itu supaya kita ini dalam bahasa Alkitab mendapat mahkota kehidupan. Dalam bahasa Alkitab supaya kau mendapat hak penuh masuk ke dalam kerajaan Bapa. Wah, itu kata-kata yang you tidak bisa dapat di mana-mana, saudara. Ya, jadi ujian terhadap iman saudara itu supaya saudara mendapat hak penuh masuk ke dalam kerajaannya Bapa. Jadi nggak ada orang yang masuk dalam kerajaan Bapa tanpa ujian, gitu. Gitu. Nah, saudara, untuk itulah kenapa saya selalu ingin membawa materi ini sepanjang tahun ini gitu ya, supaya saya dan saudara itu selalu memiliki suasana hati, suasana hati, suasana hati, suasana batin yang dipenuhi oleh sukacita. Nah, sehingga jadi warna sukacita yang kita maksudkan ini kita harus bahas, kita harus benar-benar dalami ini apa. Sukacita yang kita bahas ini, saudara, itu adalah sukacita yang benar-benar dari Yesus sendiri. Gitu, gambaran sukacita dari Yesus itu apa gitu? Itu yang kita harus menyatu di dalamnya. Kita harus uh, mengikuti jejaknya itu. Kita harus mengikuti jejak yang sukacita itu, bukan sukacita yang bentuk lain gitu. Ya. Nah, ada dua hal kan dari gambaran yang pernah saya ilustrasikan itu mengenai sukacita. Bahwa kita bersukacita itu karena Tuhan, ya. Sukacita karena Tuhan, sukacita karena Yesus itu. Jadi kita harus punya di situ. Tadi apa dua pujian itu langsung membawa kita ke situ ya. Saudara harus memiliki sukacita karena Yesus. Nah, apa yang Yesus lakukan? Nanti kita bahas poin pertama. Yang kedua, sukacita karena pengharapan. Karena
sukacita dalam Yesus itu tidak dimaksudkan Yesus untuk saudara kemudian memiliki tempat yang permanen di sini. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Gitu. Itu penting sekali. Ada orang gitu yang berhenti hanya bersukacita dalam Yesus sehingga kemudian dia eh, tidak sepenuhnya mengerti, tidak sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya Yesus inginkan gitu dengan memberi sukacita itu. Sebenarnya sukacita itu Yesus berikan supaya apa? Supaya dia bisa bertahan di tengah-tengah pencobaan, kesengsaraan, penderitaan di dunia ini, gitu. Karena apa? Karena apa? Karena ada waktu yang singkat. Ada waktu yang singkat. Dikatakan waktu yang sisa, gitu. Supaya setelah waktu, kalau di dalam 1 Korintus 7, saudara ya, itu dikatakan ini adalah waktu darurat. Ini waktu darurat. Dikatakan juga ini waktu yang singkat. Dan waktu yang singkat itu disebut waktu yang sisa. 3 kata, saudara. Jadi waktu di mana kita ada ini disebut dalam 1 Korintus 7, ini adalah waktu darurat, emergency time. Itu lonceng kematian itu udah berdentang gitu loh, saudara. Ini waktu darurat. Ini adalah waktu yang singkat, diulang oleh Paulus. Yang ketika Paulus bilang ini adalah waktu yang sisa. Artinya ini harus dipakai menjadi kesempatan. Perkarakan dirimu kemana engkau pulang. So, brother and sister, memang kita hanya bisa bersukacita ya kalau kita masuk dan menyatu di dalam kebenaran seperti ini. Gitu. Jangan ragukan Bapa ya yang memiliki kendali di atas seluruh semesta dan kendali ke dalam hal terkecil sekalipun di dalam hidup. Ya, jangan ragukan, jangan sangsikan gitu kemahamurahannya, panjang sabarnya di dalam hal-hal seperti itu. Justru yang menjadi problematika kehidupan kita adalah apakah kita memperkarakan benar-benar. Jadi banyak orang gitu ya, dia kemudian keluar dari gambaran yang sesungguhnya mengenai sukacita di dalam Yesus ketika apa? Ketika dia tidak masuk ke dalam apa yang diinginkan oleh Yesus sesungguhnya. Nah, sebelum kita loncat ke situ, saya ingin ada satu orang yang baca Ibrani 13 ayat 14. Ibrani 13 ayat 14. Ibrani 13 ayat 14, sebab di sini kita tidak Di mempunyai tempat sini, tinggal. perhatikan saudara ya, di sini di bumi ini, Kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. saudara hafal itu. Saudara kalau kemana-mana itu tempel di mana-mana. Di sini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap, kita sedang mencari apa? Kota yang akan datang. Kota yang akan datang, gitu. Jadi di sini kita tidak punya tempat tinggal yang tetap, kita sedang mencari kota yang akan datang. Nah, kota yang akan datang itu mana? Ibrani 12 ayat 22. Ibrani 12 ayat 22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Amin. Luar biasa ya. Jadi kota yang akan datang itu dijawab di Ibrani 12 ayat 22. Itu adalah Bukit Sion, Yerusalem baru, ya, kepada kumpulan malaikat, kepada apa katanya? Kumpulan kepada beribu-ribu malaikat. Kepada beribu-ribu malaikat, satu kumpulan yang meriah. Gitu. Luar biasa kan? Nah, kita buktikan ayat ini satu kali lagi di Wahyu 14 ayat 1.
Wahyu 14 ayat 1, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Amin. Jadi terbukti ya, kita mencari kota Allah, dan di kota Allah itu ada siapa? Anak domba, ya, ada Yesus. Nah, jadi Yesus ya memberikan kita sukacitanya itu tidak berhenti di sini. Saya ulang nih saudara ya, tidak berhenti di sukacita akan Dia, enggak. Tapi kita harus memiliki sukacita yang lain, ya, yaitu sukacita akan pengharapan. Nah, sukacita akan pengharapan ini, pengharapan akan kota yang akan datang. Saya ulang ya. Sukacita akan pengharapan akan kota yang akan datang. Dan itu disebut kota Allah. Dan itu disebut Bukit Sion. Di sana anak domba itu berdiri bersama pengikut-pengikutnya. Saudara yang hidupnya tidak terlalu beruntung di bumi ini, bersukacitalah malam hari ini. Karena memang this world, it doesn't design, ini dunia ini tidak didesain untuk saudara bisa senang di sini. Enggak. Sama sekali enggak. Gitu ya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini kebenaran manusia batiniah yang perlu kita miliki. Inilah yang disebut mata air yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yaitu ketika engkau dan saya memiliki suasana batin yang kebenaran itu benar-benar sungguh memerdekakan saya, saudara. Itu bagaimana bisa terjadi? Hanya dua jurusnya, gitu. Bagaimana caranya kita menghadapi yang namanya rasa sepi ketika kita mencari itu, ketika kita memilih Yesus menjadi jalan? Bagaimana kita menghadapi ketika seolah-olah Tuhan itu meninggalkan kita ketika kita sedang memilih mengikuti Yesus, ketika sedang kita memiliki komitmen yang lebih untuk menjadi semakin hidup melakukan perintahnya, sehingga seolah-olah dunia asing gitu dengan kita. Bagaimana kita menghadapi keadaan itu? Bagaimana kita menghadapi keadaan itu? Sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya, itu Yesus sudah tahu itu, kenyataan itu. Dunia akan membenci kamu. Yesus katakan begitu. Dunia akan membenci kamu. Dunia akan menganiaya kamu. Tapi Yesus bilang, tetapi jangan takut, karena aku telah mengalahkan dunia. Nah, waktu Yesus katakan, jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Karena begini, di dalam dia menemukan satu rumus formula ilahi yang luar biasa, yaitu sukacita ini. Nah, makanya saudara tahu nggak? Di dalam Yohanes 15 itu ayat 9 sampai 12, itu dia kasih tahu kita mengenai sukacita itu supaya sukacita kita penuh. Tetapi itu dia bicara dengan murid-muridnya. Tetapi saudara, di dalam Yohanes pasal 17, seketika sebelum dia naik ke atas kayu salib, itu dia berdoa kepada Bapaknya. Dan dia katakan kepada Bapaknya bahwa aku mau supaya sukacitaku ini ada di dalam mereka. Jadi dia tahu. Dan ayat itu lanjutnya saudara, karena dunia akan membenci mereka. Kita akan merasa kesepian di dalam dunia ini ketika kita sungguh-sungguh gitu ya mengikuti jalannya Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kerajaannya, itu pasti dunia saudara seperti sepi gitu. Seperti kesendirian, itu seperti sesuatu yang menjadi warnanya gitu. Saudara tidak akan menjadi banyak teman, pasti gitu. Jadi saudara hati-hati kalau lagi banyak teman gitu. Ya hati-hati aja ya, tidak salah gitu ya saudara. Karena disitulah disitulah kita menguji diri kita gitu. Karena kita harus mengujinya gitu. Jadi sukacita ini yang benar-benar kita harus tahu gitu. Apa yang membuat sukacita ini
Yesus katakan harus kuberikan kepada mereka. Rupanya sukacita inilah yang membuat orang yang menerima firman itu free indeed, sungguh-sungguh bisa merdeka. Nah, itulah manusia batinnya. Saya nggak mau mencampur adukan dengan manusia jasmania kita ini dulu ya, saudara ya. Karena itu keniscayaan. Kita ini ada di dalam bejana tanah liat, bejana yang sementara di dalam tubuh yang fana. Itu ada, itu jelas gitu. Tetapi manusia batinia kita itu harus jauh mengendalikan keseluruhan kehidupan kita ini. Itu. Saudara bisa lihat ya, saya menyampaikan ini itu bukan pakai catatan lagi, bukan saya baca ayat lagi. Itu seolah-olah ayatnya itu udah keluar dari diri saya. Saudara bisa lihat nggak sih itu? Saudara bisa lihat nggak itu? Udah kayak di diri saya gitu kan? Nah, memang itu yang saya coba sharing gitu. Ya, ini Bu Esther kali yang paling tahu saya di sini ya, bahwa I went through this mungkin hampir 10 tahun sekarang. 10 tahun. Returns ya, kembali dari kehidupan. Itu. Tahun berapa itu Bapak Ibu itu undang saya di khotbah ke wanita atau air hidup itu, yang kumpulan itu tahun berapa itu? Itu kira-kira 10 tahun yang lalu kayaknya. 2016 ya Pak ya? 2016. Oh iya, setelah seminar 2015 ya. Iya. Oke. 2015. Setelah seminar 2015 itu. Nah, kita tuh seminar 2015 itu judulnya itu sudah rest in uh, bukan rest in peace ya, saudara. Ini fight in the rest. Ya. Apa judulnya, Bu? Iya, apa itu? Racing apa ya? Racing. Ya, intinya rest, saudara. Rest in God. Bukan. No, racing God. Oh, Ada sih, gini. itu Nih, rest in Him. Rest in Him gitu. Jadi beristirahat di dalam Dia. Gitu. Nah, gini nih, fight fighting by rest in Him gitu. Jadi berjuanglah. Iya. Nah, itu tuh. Jadi berjuanglah dengan cara beristirahat di dalam Dia. Itu kan gimana tuh mengerti menurut orang dunia, tapi kan Alkitab bilang begitu. Jadi fighting by rest in Him. Jadi berjuanglah, bertandinglah dengan cara beristirahat di dalam Dia. Gitu. Itu 2015. Nah, saya mulai, itu udah seminar, jadi saya mulai itu 2014. Jadi pas nih, 10 tahun nih, saudara. Nah, makanya saudara bisa lihat kan, itu turbulensis yang namanya tadi, badai gitu ya, itu sudah terlewati gitu. Ini termasuk Bu Esther. Malah kayaknya badainya banyak sekali di Bu Esther itu sampai hari ini. Benar. Maksudnya gini, real saudara. Kalau saya itu kan Bu Esther nggak tahu apa sih badai Bapak ini, kan nggak tahu, tidak kelihatan gitu. Tapi kalau Bu Esther itu kelihatan. Dia ditinggal suaminya, real. You cannot make up, kelihatan ditinggal suaminya. Yang kedua ada sakit itu ya. Itu Cancer. very big badai yang sangat besar. Sangat besar. Tapi saya kira Bu Esther menghadapi itu ketika mulai kenalan sama saya lagi. Iya, betul. Nah, sama teman-teman kita yang lain, tapi teman-teman kita yang lain itu sudah kira-kira 4-5 orang tuh udah pulang gitu. Tapi Iya. yang menarik itu mereka pulang itu di dalam pengalaman kebenaran seperti ini. Jadi mereka pulang tuh benar-benar udah cinta untuk pulang. Itu yang bagus.
Itu yang luar biasa ya. Nah, saudara, alangkah bahagianya kalau saudara dan saya meninggalkan dunia, benar-benar udah mau pulang, udah kepengen pulang gitu, terus mati. Ngerti nggak? Ya, karena kalau sampai saudara mati dan sebenarnya belum mau pulang, itu luar biasa berbahayanya kan. Saudara bisa transit tuh di lorong gelap itu, ya, di lorong gelap itu kan. Ya ini penerawangan spiritual saya aja gitu ya, saudara ya. Saudara kalau benar-benar sudah ingin pulang dan kemudian benar-benar meninggal dari dunia ini, itu pasti luar biasa sukacitanya itu. Ya, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, katanya. Sungguh kata roh, ya, karena mereka akan beristirahat, beristirahat dari jerih lelah mereka, karena perbuatan mereka menyertai mereka. Wahyu 14 ayat 13. Wah, secepat kata-kata saya sama tangannya pastor. Puji Tuhan. Nah, saudara, jadi ada 7 menit ya sebelum kita tanya jawab ya. Jadi eh, soal yang kemarin itu ya, saya munculkan lagi sekali lagi ya. Ini ya. Jadi ini hanya ada 2 orang yang benar nih saudara. Tapi dari poinnya bukan di situ. Poinnya adalah apa sih sumber sukacita kita ya? Orang percaya. Yang pertama gitu atau yang mendasar gitu. Nah, saya langsung kasih penjelasannya di sini ya. Yang kaitannya dengan penembusan dosa kita gitu. Saudara bisa bayangkan yang paling banyak menjawab itu malah C, pengorbanan Kristus menjadi jalan masuk ke dalam kasih karunia. Saya coba tanya, kalau pengorbanan Yesus yang membawa kita ke dalam kasih karunia, apa yang bisa membuat kita sukacita di situ? Padahal topiknya mengenai penebusan dosa. Apakah kalau kita masuk ke dalam kasih karunia, dosa kita sudah pasti diampuni? Nah, itu maksud saya tuh, saudara. Jadi, langsung sikat aja ya, karena kita udah ulang-ulang ini. Jadi, saya ingin mempertegas, karena ketegasan ini tuh penting sekali. Itu saya sampai setiap orang saya berbicara dengannya hari-hari ini, saya selalu tidak mau itu lewat. Saya kendalikan pembicaraan itu, dan karena saya tidak mau. Rencana Allah, karya Allah, yang menentukan Yesus menjadi jalan ini, itu kok bisa lewat begitu aja, itu nggak boleh lewat. Gitu. Makanya saya selalu pastikan bahwa itu benar-benar didapatkan karena ini jadi sumber sukacita. Nah, saudara, apa yang menjadi sumber sukacita kita di dalam Tuhan atau di dalam Yesus? Yang paling pertama. Yang pertama adalah apa, saudara? Oke, kita buka soalnya. Yang paling pertama adalah Kristus mati satu kali untuk segala dosa kita dan untuk selama-lamanya. Itu harus benar-benar ditanam. Jadi yang harus menjadi sukacita kita itu adalah bahwa Kristus mati untuk satu kali, untuk segala dosa, dan untuk selama-lamanya. Saudara dan saya tidak boleh terintimidasi atau didakwa oleh apapun, gitu ya, oleh siapapun mengenai dosa. Kita balik nih, saudara, kita balik. Kita balik. Kalau bukan karena itu, apakah mungkin seseorang bisa berjuang sampai titik apapun lah, ya, menyerahkan nyawanya? Apa bisa dia kemudian membayar dosanya? Coba saya balik kayak gitu. Emang jawabannya tidak, gitu. Makanya tidak bisa. Makanya benar-benar jalannya adalah Kristus mati satu kali untuk segala dosa dan untuk selama-lamanya. Kita sudah baca ayatnya itu ya beberapa kali kemarin ya. Mari kita coba baca ayat itu lagi ya. Hmm, nggak usah lah ya, nggak usah ya, terlalu banyak di situ ya.
Oke ya. Jadi itu jelas yang pertama. Yang kedua apa saudara? Yang kedua. Yang kedua di pertanyaan ini juga ya, yaitu di jawaban yang bagian D. Allah tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi sukacita kita di dalam Tuhan itu adalah karena memang Allah yang merencanakan Yesus menjadi korban penebusan dosa ini itu satu kali mati untuk segala dosa dan untuk selama-lamanya. Itu yang membuat Allah memperdamaikan dirinya dengan dunia. Dan itu artinya dia tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita. Ketika Allah melihat saya dan saudara, manusia berdosa, Allah melihat Yesus gitu. Itu nggak boleh hilang. Dan saudara bisa rasakan nggak? Ketika Allah melihat saudara yang mungkin lupa atau luput untuk mengaku dosa saudara di hadapan Tuhan, Allah melihat Yesus. Yesus yang seluruh dakwaan, kutukan, tuntutan akan hukuman atas dosa saudara, yang katanya Allah itu sekali-kali tidak pernah membiarkan satu kesalahan lolos dari manusia, membebaskan manusia dari hukuman, dia jatuhkan hukuman itu di dalam Yesus. Itu yang membuat saya dan saudara harus bersuka cita. Di dalam segala waktu, di dalam setiap saat gitu. Bahwa engkau menjadi orang-orang yang punya hubungan dengan Allah, memiliki damai sejahtera dengan Allah, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Allahmu itu tidak jauh, Allah itu dekat. Gitu. Nah, karena demikian, maka dia mengirim rohnya untuk berdiam di dalam saya dan saudara secara permanen, gitu, secara permanen. Dan inilah yang mendatangkan waktu kelegaan. Inilah yang mendatangkan kelegaan itu. Itulah yang disebut waktu kelegaan. Ketika roh Allah itu berdiam di dalam saya dan saudara. Pasti saudara bisa nikmati itu kan? Saudara pasti bisa nikmati. Tiba-tiba saudara bisa menikmati yang namanya Allah di sini. Betulan Allah di situ. Kan 1 Timotius 6 ayat 16 ya. Berkata bahwa Allah bersemayam di tempat yang tersembunyi kan? Dalam terang yang tak terhampiri. Dalam terang yang tak terhampiri loh. Tapi kita bisa bilang Allah di sini. Gitu. Kok bisa? Gitu. Karena roh Allah itu yang berdiam di sini gitu. Yaitu esensi kehadirannya itu berdiam di sini. Itu yang memberikan kita kelegaan itu. Gitu. Jadi kita menikmati sukacita itu yang datang di dalam Yesus, yang karena Yesus gitu, dan itu bukti nyatanya saudara itu adalah kelegaan itu. Nah, itulah yang kemudian dalam pertanyaan nomor 2 ini ya. Nomor yang kedua ini kan ya. Apa arti kelegaan itu ya? Nah, banyak sekali teman-teman yang jawabnya ketenangan gitu. Ya kan? Ketenangan itu saudara kalau baca di Matius pasal 11 ayat 29 gitu. Jadi Yesus berkata di Matius 11 ayat 29 itu, pikulah kuk yang kuberikan dan belajarlah daripadaku. Maka jiwamu akan mengalami ketenangan. Jadi ketenangan itu ada di sini nih saudara. Saudara akan tenang kalau saudara belajar. Gitu. Ketika kita mulai memiliki pengetahuan, ketika kita memiliki informasi-informasi, saudara bisa tenang, gitu. Tahu nggak? Benar nggak? Gini, saudara nggak tahu apa-apa nih. Misalnya sekarang jam 7 pagi, saudara mau berangkat, gitu ya. Terus nggak tahu ini kapan ya bisnya datang, gitu ya, atau kapan yang jemput datang. Saudara gelisah karena nggak tahu. Jangan-jangan ketika saudara telepon, itu bisnya datang jam berapa? Ci, nanti jam 10. Jam 10
Saudara langsung drastis jadi tenang. Karena dapat informasi bisnya datangnya jam 10. Padahal sekarang baru jam 7 pagi. Gitu. Kelihatan kan? Jadi ketenangan itu terkait dengan informasi, pengetahuan. Nah, makanya saudara kalau ada di sini, maka saudara akan dilengkapi dengan yang namanya pengetahuan akan kebenaran. Gitu. Makanya menarik tuh, ada ayat, saya lupa ya ayatnya di mana ya, teman-teman pasti ada yang ingat ya. Jadi Allah itu memanggil kita apa? Untuk percaya dan apa? Itu yang saya sering tulis itu, Titus atau apa itu ya. Dan memiliki pengetahuan akan kebenaran. Jadi menarik, ada dua kata, ada dua hal di situ. Itu sebenarnya bicara mengenai ada kelegaan dan ada ketenangan gitu. Mirip persis yang dibahas di Matius 11 ayat 27 dan 28 itu. Sorry, 28 dan 29 itu. Ya. Jadi eh, kelegaan itu ya, kelegaan itu, kata kelegaan itu di dalam kalimat Matius pasal 11 ini itu berarti peristirahatan atau rest ya, atau perhentian ya, peristirahatan atau perhentian. Jadi bukan ketenangan atau kelepasan. Nah, peristirahatan atau perhentian ini benar-benar kaitannya dengan eh, sukacita yang daripada Tuhan itu, sukacita yang datang itu. Saudara nggak bisa cari kelegaan. Nggak bisa cari kelegaan, saya ulang ya, nggak bisa cari kelegaan. Bagaimana supaya datang memiliki kelegaan? Cuman satu, datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Ketika saudara dan saya datang pada Yesus, maka roh Allah itu berdiam di dalam saya dan saudara. Itulah yang disebut mata air yang terus memancar itu. Dia itu luar biasa memang di situ. Saudara tahu ini adalah kunci ya. Barusan saya juga ada diskusi ya nih. Apa peranan apa dampak ya? Apa dampak media sosial, medsos gitu ya terhadap kehidupan rohani setiap orang gitu. Apa dampaknya gitu. Nah, di situ itu bisa kelihatan saudara bahwa kalau saudara memiliki kelegaan di dalam diri, itu mau media sosial seperti apa saja saudara pasti bisa mengantisipasi atau bereaksi terhadap apa yang terjadi gitu. Bahkan saudara gini nih, saudara akan punya kepekaan nih. Kan saudara nggak undang kan kadang-kadang kan waktu scrolling gitu kan jadi muncul. Saudara tuh punya kepekaan batin, suasana batin. Ini udah merisihkan ini. Saudara skip. Kalau perlu saudara stop dulu, kemudian beralih apa gitu. Itu saudara akan memiliki kepekaan itu. Ya. Oke, mungkin kita berhenti di situ dulu ya. Udah 2 soal ya. Yang jadi apa? eh, fokus kita sebenarnya. Itu ya. Oke, silakan Pastor kalau mau ada pertanyaan. Ya, teman-teman, eh, gimana mengenai soal-soal kuis kemarin? Masih ada yang mau ditanyakan? Atau ada pertanyaan yang lain disiapkan malam ini? Ada yang mau bertanya dari materi yang sudah disampaikan? Ya, kalau dari saya soal yang nomor 2 tadi mengenai kelegaan, dan ternyata kelegaan ini berkaitan dengan hati. Kemarin saya salah memilih itu, saya milih ketenangan karena saya teringat akan Matius 11 itu, jiwamu mendapatkan ketenangan. Nah, tadi ayat yang Mbak Ens bilang itu Titus 1 ayat 1. Dibilang dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Mungkin itu Titus 1 ayat 1. Bukan, ada satu lagi Pak, yang saya sering Pastor lihat di kuis. Di Bible quiz itu ayat itu saya taruh paling bawah. Di Bible quiz itu ada ayatnya di bawah. 1 Timotius itu. Kan saya taruh di bawah tuh. Yang di setiap kuis itu Bible quiz ada ayat paling bawah.
1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Silakan dibaca. Oke, tapi sebelum kita lompat ke situ ya, topiknya tadi ya. Sebenarnya Pak Tadus udah ingat ayat yang benar. Cuman harusnya pada saat Pak Tadus ingat ayat 29, di ayat 29 tidak ada kata kelegaan kan? Nah, adanya di ayat 28 kan? Gitu. 28. Gitu. Karena ini banyak. Ini terkait dengan pertanyaan Rida hari Selasa. Gimana supaya kita tidak sakit hati? Coba. Gimana supaya kita bisa mengatasi problematika batiniah kita? Gimana? Yang tadi juga Elsa sebut tuh. Bagaimana kita menghadapi yang namanya kita tidak banyak ditemanin orang, kita disisihkan orang, gitu. Kita dianggap tidak umum pola pikir atau pandangan kita, gitu. Hidup seperti sepi, gitu. Hidup seperti sunyi, gitu. Tidak banyak teman, gitu. Kita seperti berjalan sendirian karena jalannya Yesus. Kita seperti jalan sendirian karena jalannya Yesus. Emang teman-teman pikir banyak yang jalan sampai ke Bukit Golgota? Tidak banyak, gitu. Ada Pak, ya ada mereka yang mengolok-olok dan kemudian juga bermaksud untuk menyalibkan dia kan gitu. Jadi waktu kita di dalam, nah ini menarik ya, ini menarik. Jadi waktu kita di dalam kesendirian itu, ketika tadi kita ada dalam kesendirian, itu tidak sendiri beneran loh, saudara. Saudara tahu di Getsemani, waktu Yesus sendiri, ada siapa yang lain? Ada Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Itu teman, kan? Ya. Ada iblis kan? Ya, ada iblis di Getsemani itu. Jadi waktu kita bilang nih ya, kita sedang sendiri dalam perjalanan, saudara, di padang gurun ketika Yesus dikirim ke situ ada siapa? Ya, dia sendiri secara dia gitu kan. Itu kita alami dalam hidup. Tapi saudara tahu nggak? Jangan-jangan tuh iblis yang kita tidak lihat ramai sekali di situ. Gitu. Itu realitas kehidupan. Jadi kalau kita balik ke pertanyaannya Rida kemarin, gimana kita mengatasi itu sakit hati? Gitu. Gimana kita mengatasi sakit hati? Rida masih ingat nggak jawabannya? Saya tanya balik nih, Rida, menurut Rida bagaimana mengatasi sakit hati? Ini real, saudara. Jadi kalau kita bilang nih ya, sukacita dalam menjalani kehidupan. Ada banyak kata bersukacita di dalam Alkitab. Tapi yang paling populer dan yang paling tidak bisa ada duanya, hanya satu. Sukacitanya Yesus. Dan dia sendiri yang berkata, sukacitaku kuberikan kepadamu. Supaya, jadi ada kata supaya sukacitamu itu penuh. Nah, inilah yang memang penting. Jadi dia lapor loh sama bapaknya, ya. Di dalam Yohanes 17. Sukacitaku kuberikan kepada mereka. Gitu. Karena dunia akan membenci mereka. Saudara akan masuk ke padang gurun. Saudara akan masuk ke dalam taman sunyi kehidupan. Saudara akan masuk ke dalam yang namanya Via Dolorosa. Gitu. Saudara akan masuk ke dalam yang namanya pencobaan, ke dalam penderitaan, ke dalam kesengsaraan. Gitu. Makanya sukacita ini menjadi penting. Karena ini yang akan membuat saudara dan saya memiliki suasana batin itu seperti mata air yang terus memancar. Gitu. Gitu. Nah, saudara, itu pertama, itu adalah landasannya, itu adalah landasan, gitu. Ya.
Kemudian kalau kita harus berpikir eh, gini nih, kalau kehidupan ini harus terus berlangsung, kan begitu. Kalau saudara ini seperti penjahat yang di sebelah kanan Yesus itu, Yesus langsung bilang hari ini juga kau bersama aku di Firdaus, tapi langsung mati, mau begitu. Ini gitu kan gitu. Kan? Kalau nih saudara nih langsung dapat terima waktu kelegaan, wah luar biasa. Terus Yesus bilang, hari ini juga kau bersama aku di Firdaus, mau. Tidak perlu lagi tidak perlu lagi pengharapan, nggak perlu pengharapan. Iman, pengharapan, dan kasih, dan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Jadi iman, pengharapan lenyap, nggak ada lagi di surga, gitu. Tidak ada lagi iman dan pengharapan di Firdaus. Jadi kalau saudara dan saya mau seperti penjahat yang sebelah Yesus itu, Yesus langsung bilang, hari ini juga kau ada bersama aku di Firdaus, tapi langsung mati. Tangkap ya saudara. Nah, tetapi kalau kehidupan ini kemudian harus terus berlanjut, kan ada hari, minggu, bulan, dan tahun harus terus berganti di depan kita, maka saudara harus memiliki sesuatu yang tidak nampak dan tidak kelihatan. Itu yang dibilang Paulus, kami memperhatikan hal yang tidak kelihatan, karena hal yang tidak kelihatan itu kekal. Gitu. Dia menaruh pengharapannya kepada hal-hal seperti itu. Nah, itu adalah kota yang akan datang. Ya, itu adalah kota Allah. Itu adalah Bukit Sion, di mana sang anak domba itu bersama dengan pengikut-pengikutnya. Gitu. Ini gambaran yang lain ya dari Yohanes 17 ayat 24, Yohanes 14 ayat 3 ya, di mana Yesus berkata, "Aku mau supaya di mana aku berada mereka berada. Aku akan datang kan untuk membawa kamu supaya di mana aku berada kamu berada." Ini bahasa lainnya di mana saudara? Saudara harus mencari kota yang akan datang. Kota itu namanya Yerusalem baru, kota Allah. Jadi kota Allah, kota yang akan datang itu namanya kota Allah. Namanya Yerusalem yang baru, namanya Bukit Sion. Dan Wahyu 14 ayat 1 katakan, dan anak domba itu ada di Bukit Sion. Gitu. Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku apa? Jawaban. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku kepastian. Wah, kan luar biasa, saudara. Jadi perjalanan ini bukan perjalanan yang berhenti di sini yang sementara itu. Tapi perjalanan ini harus berujung di kota Allah. Ya, di Bukit Sion itu. Di mana? Di mana Yesus itu ada, gitu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang menjadi landasan, itu yang menjadi dasar dari sukacita kita, gitu. Jadi, kalau saudara mengerti ini, saudara dan saya bisa sekarang memiliki suasana batin yang berbeda gitu. Jadi sekalipun di dalam kesendirian itu memang sudah naturnya, itu sudah memang ekosistemnya gitu. Itu memang sudah dunianya gitu. Bahwa ketika saudara ini ya saudara ya. Saudara ketika saudara menerima percaya kepada Yesus, maka saudara dimeterai dengan Roh Kudus. Saudara dimeterai Roh Kudus itu artinya apa sih? Roh Kudus turun atas saudara. Dan ketika Roh Kudus turun atas Yesus, maka dari surga katakan, inilah anakku yang kukasihi. Ketika saudara percaya kepada Yesus, ketika saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus, saat itu saudara menjadi miliknya Allah, saudara menjadi anaknya Allah. Dan waktu itu juga saudara langsung dikirim ke padang gurun. Di sini padang gurun kehidupan. Gitu. Nah, bagaimana saudara dan saya harus hidup di padang gurun kehidupan? Saudara harus memiliki mata air. Dan mata air itu harus terus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Mata air itu bicara mengenai sukacita,
yang daripada Yesus. Dan yang terus memancar kepada hidup yang kekal itu bicara mengenai sukacita, bicara mengenai pengharapan, sukacita di dalam pengharapan. Itu bicara mengenai sukacita dalam pengharapan, yaitu pengharapan akan kota yang akan datang, yaitu kota Allah, Bukit Sion, Yerusalem baru, di mana anak domba itu berdiri bersama pengikut-pengikutnya. Kayaknya udah sampai pada kesimpulan malam hari ini. Kecuali Yang kalau Pak, saudara bertanya. Yanti nanya nomor 26 katanya Pak. Oh, itu nanti. Kan kita belum, ini baru 2 nomor. Kita bahas di sini dulu. Coba saya lihat ya, apakah ada kaitannya ya mengenai nomor 26. Kita coba lihat nomor 26 mengenai apa ya. Bentar. Ini diurut berdasarkan question order aja. Oke. 26. Oh, ya itu nanti aja Yanti. Ya, kalau itu jelas kan, nggak terlalu susah itu. Oke, kita ada 12 menit kalau teman-teman ada pertanyaan. Jadi sebenarnya saudara harus challenge saya nih. Saudara jangan jangan ini, jangan takut gitu. Jadi saya mau katakan ya, itu dosamu sudah diampuni. Jangan pernah ada yang dakwa saudara mengenai dosamu itu. Saudara itu ketika Yesus datang tidak untuk datang untuk eh, penghapusan dosa Mungkin. lagi gitu. Ya teman-teman, ada pertanyaan. Oke, kalau gitu kita baca ini ya. Saya udah siapkan ini soalnya. 2 Yohanes 1 ayat 4 sampai 11. Mungkin sebelum ini kita baca yang ini dulu nih. Ini ya. 2 Korintus 5 14 sampai 21 supaya kita simpulkan yang 2 nomor ini ya, materi ini juga. Sebab kasih Kristus, saudara perhatiin, yang menguasai kami karena kami telah mengerti. Jadi ada yang menarik ya, ada kasih Kristus menguasai. Saudara dikuasai nggak oleh kasih Kristus? Pertanyaannya, pertanyaan. Itu pertanyaannya, karena itu pasti membawa implikasi yang berbeda. Ya, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti. Saudara bayangkan ya. Jadi kasih Kristus itu bisa menguasai saudara kalau sampai saudara itu mengerti. Nah, orang bahkan mengerti kalau punya pengetahuan akan kebenaran. Nah, nih lihat ini. Bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka apa? Mereka semua sudah mati. Gitu. Saudara gini. Jadi di hadapan Allah, ya, di hadapan Allah, setiap orang yang percaya kepada anak itu dihitung sudah mati. Wah, gampang banget. Memang itu caranya. Karena nggak ada option lain, nggak ada cara lain. Apakah ada cara lain? Tidak ada cara. Gitu. Nah inilah yang dibahas di Roma 8 ayat 3 kan. Nggak ada, bahkan hukum Taurat itu tidak berdaya terhadap nafsu-nafsu yang ada di dalam daging. Apalagi nggak ada hukum Taurat. Gitu. Gitu. Nggak ada hukum dibuat sendiri, norma dibuat sendiri. Gitu. Jadi maka Allah mengirim anaknya ke dalam daging. Dan di dalam daging itu Allah menghukum dosa. Gitu. Itu saudara harus tahu itu. Jangan pernah berkutat lagi di dalam masalah dosa itu. Oke. Nah, saudara pasti harus tanya saya itu mengenai itu. Pasti ada kasus-kasus kan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi benar kan, Kristus telah mati untuk semua orang. Dan artinya apa? Mereka semua sudah mati kalau begitu. Nah, kalau Kristus sudah mati untuk semua orang, supaya apa? Mereka yang hidup.
mereka yang hidup. Jadi artinya siapa mereka yang hidup itu? Yang percaya kepada anak. Kan? Sekalipun mereka mati tetapi mereka hidup. Gitu, ya. Itu adalah mereka yang percaya kepada anak. Jadi mereka yang hidup dikatakan apa? Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Gitu, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi saya bilang apa kemarin? Apa sih hidup itu sesungguhnya? Gitu kan? Saya ada pertanyaan itu ya. Apa hidup itu sesungguhnya? Hidup itu sesungguhnya ketika kita bilang hidupku bukan aku lagi. Itulah hidup yang di dalam Kristus itu. Hidupku bukan aku lagi, gitu. Ya. Tetapi hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah iman kepada anak Allah. Gitu. Adalah sukacita di dalam Yesus, gitu. Kalau saudara mau ganti itu, adalah sukacita atau hidup yang merdeka karena kelegaan itu, gitu loh. Yang karena saya ada Roh Kudus berdiam di dalam saya, gitu. Itu, saudara bisa putar-putar itu kalimat, tetapi hanya ada di situ, gitu. Jadi hidup yang sesungguhnya ketika kita memilih Yesus itu adalah hidup yang bukan aku lagi. Jadi harus selalu bilang, bukan aku lagi, tetapi iman di dalam anak Allah. Iman di dalam anak Allah itu artinya apa? Sukacita yang Yesus berikan, gitu. Itulah yang cara saya melewati hidup. Itu maksudnya apa? Yaitu kelegaan, kelegaan, gitu. Kelegaan yang karena Roh Allah itu dimeteraikan dan berdiam di dalam diri saya, gitu. Oke, lanjut. Sebab itu kami tidak lagi menilai. Nah, saudara ya. Nah, jadi kita nih di sini, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, gitu. Ya, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ini ya kan, ia adalah new creation, ya, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini orang kadang-kadang mengartikannya terlalu panjang dan saya kesannya mendengarnya apa dibuat complicated gitu, dibuat. Padahal yang dimaksud ciptaan baru di sini itu di hadapan Allah pelanggaranmu tidak diperhitungkan lagi. Memang begitu. Emang ada cara lain, jalan lain? Enggak ada. Kalau ada, Yesus tidak dikirim oleh Bapaknya. Saudara ya? Ya. Dan semuanya ini dari Allah. Nah, saudara perhatiin tuh ya. Jadi semua ini, rencana ini itu dari Allah, ya. Yang dengan perantaraan Kristus, jadi Kristus ini perantara, gitu ya. Telah mendamaikan kita dengan dirinya, telah mendamaikan kita dengan Allah dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami, kepada Paulus maksudnya, ya. Sebab Allah, nah ini ayat 2 Korintus 5 ayat 19 ya. Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus. Dengan apa? Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Kalau dengan cara lain, Allah tidak mungkin berdamai dengan dunia. Gitu. Tidak ada harga yang bisa membayar. Nah, kemarin tuh ya, di materi hari Rabu ya, bicara mengenai korban. Korban, ingat ya saudara ya, korban itu sudah satu kali. Tidak ada korban-korban lain. Makanya saudara, tahu nggak Roma 12 ayat 1 bilang apa? Di situ bukan korban, itu persembahan. Saudara harus lihai melihat itu. Karena korban itu udah satu kali dan sudah selesai. Nggak ada lagi korban. Kalau saudara dan saya masih buat korban, itu saudara dan saya tidak punya sukacita dalam Yesus yang sudah korban satu kali dan untuk selama-lamanya. Jadi yang ada di situ di Roma 12 itu bicara mengenai tubuh kita ini menjadi persembahan gitu. Oke? Itu berbeda sekali. Itu saudara harus tangkap tuh. Karena semakin kita memiliki pengetahuan yang lebih detail, saudara akan menikmati apa? Menikmati kemerdekaan dari situ. Menikmati kebebasan dari situ. Ada kuasa yang kita bisa rasain. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami.
ya, kepada Paulus. Itu kepada Paulus. Nah, Paulus rasul. Rasul juga mempercayakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, kepada pengajaran rasul-rasul itu. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Ini saudara ya, menarik sekali di sini ya. Seakan-akan Allah menasihati kamu. Jadi Allah langsung sebenarnya. Ya, melalui perantaraan kami. Mereka seperti Paulus itu melalui perantaraan Kristus. Kristus kepada Paulus. Ya, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Gitu. Saudara tahu ya, bagaimana kita memberi diri didamaikan dengan Allah? Harus percaya mengenai apa? Mengenai pembebasan atau penebusan dosa ini. Ya, ini sekali lagi ditulis di sana. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam kita, nih saudara, dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita ini tersembunyi. Nih, Kolose pasal 3 kan? Kita ini tersembunyi bersama dengan Kristus bagi Allah. Gitu. Saudara sekarang bisa menjelaskan kata tersembunyi itu dengan penjelasan itu tuh. Karena tidak ada jalan lain. Gitu. Nah, saudara harus bersuka cita karena itu. Sebenarnya ada satu ayat yang menarik lagi, tapi saudara baca aja sendiri nanti ya. Kisah para rasul pasal 2 ya. Itu mengenai khotbahnya Petrus ya. Dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-36. Saudara nanti baca. Di situ luar biasa bicara mengenai Petrus itu bersuka cita, Daud bersuka cita karena sukacita di dalam Yesus itu. Karena yang direncanakan Allah loh. Gitu. Oke. Nah, itulah yang harus menjadi dasar sukacita kita itu dalam apa? Dalam menempuh kehidupan ini. Memang nggak bisa yang lain. Kalau yang lain akan goyah. Saudara akan goyah gitu. Oke. Itu saudara kalau perhatikan pahlawan-pahlawan iman namanya ya. Jadi gereja menyebutnya pahlawan-pahlawan iman. Para martyrs ya, the martyrs itu orang-orang yang menyerahkan nyawanya, itu sukacitanya ada di dalam sini. Gitu. Sehingga mereka bisa melihat langit itu tetap cerah gitu. Walaupun mereka dilempari atau dirajam batu atau digantung di tiang salib. Sukacita mereka ada di dalam Yesus. Sukacita mereka adalah Yesus itu. Yesus itu yang adalah korban satu-satunya itu dan selama-lamanya. Sehingga Allah itu berdamai dengan manusia itu karena apa? Karena Allah melihat Yesus. Selama-lamanya Allah melihat Yesus. Sampai kapan? Gitu. Allah melihat saudara itu di dalam Yesus. Tersembunyi bersama Yesus. Saudara kalau lihat Kolose 3 ayat berapa? Ayat 3 itu. Dan kita itu tersembunyi bersama Yesus bagi Allah. Gitu. Saya itu membayangkannya seperti telur, saudara. Kita itu kuning telur. Gitu. Emang ada kuning telur yang di luar telur? Nggak ada. Ya. Apa ada kuning telur yang di luar putih telur? Ada. Ya, kalau itu hancur itu. Tapi tidak ada tuh yang di luar. Nah, kita tuh kita melihat, Allah melihat kita itu seperti kita melihat telur itu. Kita cuma melihat telur. Nggak lihat kuningnya. Karena kita tersembunyi di dalam Yesus. Oke, itulah sukacitamu. Ya, jangan gantungkan kepada yang lain. Tapi Pak, ini perjalanan ini seperti lama sekali. Pagi ini seperti lama sekali ini terbit pagi ini gitu. Siang ini, hari ini seperti lama sekali terbenam. Malam ini datangnya seperti lama karena begitu beratnya kehidupan ini. Nah, itu memerlukan sukacita yang lain. Sukacita dalam pengharapan akan kota yang akan datang. Gitu. Ya. Kota yang akan datang. Ya, pengharapan kita memang sukacita sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, makanya nantikanlah Tuhan. Ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Gitu. Amin, Pastor. Silakan. Teman-teman, kita tutup dulu dalam doa ya. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman yang boleh kami nikmati malam hari ini. Firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan apa yang Engkau
kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kau suruhkan kepada kami. Pasti menikmati setiap kemerdekaan yang sesungguhnya daripada setiap firman ini, Tuhan. Dan kami percaya bahwa itu yang akan membawa kami lulus di dalam setiap ujian-ujian pertandingan kehidupan ini, pertandingan iman ini. Dan itulah yang akan membawa kami ke dalam hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan, kekal kerajaan-Mu nanti. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau terus menuntun kami, Roh-Mu menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Singkapkan semakin kaya kebenaran itu, supaya kami dapat menghadapi setiap pencobaan di dalam hidup ini. Kami mau menang, kami mau berhasil mengatasi setiap pencobaan itu. Di dalam nama Yesus. Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami, yang adalah sahabat kami yang setia, kami datang kepadamu. Saudara yang percaya, saudara yang bersuka cita bersama dengan saya katakan amin. 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 Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you.